Peristiwa ini aku alami pada tahun 2006. Pada saat itu, aku sedang bekerja di salah satu gudang logistik yang ada di kotaku. Sedangkan aku tinggal di pinggiran kota. Jadi, menuju tempat kerjaku ini, aku harus menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 1 jam. Itu juga harus 3 kali menggunakan kendaraan. Satu menggunakan ojek dari rumah menuju jalan raya alternatif, dan dari jalan raya alternatif ini aku harus 2 kali menggunakan angkutan umum menuju tempat kerja. Biasanya aku pulang kerja ini pada pukul 6 dan sampai ke gang menuju desaku ini pada pukul 7 atau selepas Isya. Namun, tukang ojek yang biasa mangkal di gapura jalan menuju desa tempat tinggalku ini biasanya sudah sangat jarang. Kalaupun ada, mereka biasanya menolak untuk mengantarkan penumpang ke desa tempat tinggalku. Padahal jaraknya tidak terlalu jauh, kurang lebih sekitar 6 kilometer. Tapi mereka tidak mau. Karena jalan menuju desa tempat tinggalku ini harus melewati sebuah lokasi yang konon lokasi tersebut cukup angker. Lokasi itu sepanjang 1 kilometer. Di kanan dan kirinya hanya ada perkebunan. Dan di belakang perkebunan itu ada pemakaman umum. Dan di tengah pemakaman umum itu ada sebuah makam keramat. Yang konon makam keramat itulah penyebab angkernya lokasi tersebut. Beberapa warga yang pernah mengalami teror dari penghuni jalan tersebut, ketika mereka melewati jalan itu sendirian, mereka sering diganggu dengan penampakan. Dan penampakan itu berupa pocong. Pocong itu biasanya tahu-tahu menyeberang jalan. Pengemudi motor yang kaget biasanya dengan refleks langsung membantingkan motornya. Akhirnya dia celaka. Kalaupun yang berjalan kaki, biasanya sosok pocong itu akan mengikutinya dari belakang. Ataupun menakut-nakutinya dengan berbagai cara. Hingga akhirnya warga di sana enggan untuk melewati jalan tersebut kalau sendirian. Tapi kalau mereka melewati jalan tersebut 2 orang, 3 orang, pokoknya lebih dari 1 orang, biasanya jarang diganggu. Sosok di sana biasanya menunjukkan wujudnya itu kalau yang lewat di jalan itu sendirian. Nah, tukang ojek yang ada di depan itu, mereka malas mengantarkan penumpang ke kampungku, bukan berangkatnya, tapi pulangnya. Khawatirnya ketika pulang mengantarkan, mereka akan diganggu oleh sosok pocong yang menjadi penunggu di lokasi tersebut. Untuk mengantisipasi seperti itu, aku meminta tolong kepada tukang ojek langgananku yang biasa mengantarkan aku kerja ketika pagi hari, supaya dia mau menjemputku ketika pulang kerja. Untungnya, tukang ojek itu mau. Sebut saja namanya Mang Yana. Jadi ketika pagi, dia akan mengantarkan aku kerja. Pulangnya tepat pukul 7, biasanya Mang Yana ini sudah standby di pangkalan ojek. Dan rutinitasnya seperti itu sampai 7 bulan. Dan pada bulan Oktober, pada waktu itu hujan sedang deras-derasnya. Ditambah lagi di tempat kerjaku banyak pekerjaan yang menumpuk. Bahkan aku harus pulang telat untuk menyelesaikan semua pekerjaanku ini. Hingga beberapa kali Mang Yana pernah mengeluh karena sangat lama menungguku pulang. Tidak enak juga mendengar Mang Yana mengeluh. Akhirnya aku tambahkan saja ongkosnya. Ngitung-ngitung menjadi uang tunggu buat Mang Yana. Dan pada hari Kamis waktu itu, dari sore hari, kota tempat tinggalku ini diguyur hujan cukup deras.
Sampai aku pulang pun, hujan belum juga reda. Di angkot, aku coba telepon Mang Yana. Namun beberapa kali aku telepon, Mang Yana tidak mengangkat telepon dariku. Aku berpikir, mungkin HP Mang Yana ketinggalan di rumah dan Mang Yana sudah standby di pangkalan ojek. Namun ketika aku sampai di pangkalan ojek, tepat pukul 8 malam, di pangkalan ojek tak ada siapa-siapa. Mang Yana pun tidak ada. Dan hujan pun masih turun rintik-rintik. Aku berteduh di pangkalan ojek sambil aku terus teleponi Mang Yana, berharap Mang Yana cepat mengangkat telepon dariku. Namun sampai 20 menit aku menunggu, Mang Yana tak kunjung juga datang dan telepon dariku juga tidak diangkat sama sekali. Di situ aku mulai bingung. Melihat langit, hujan masih turun. Daripada aku harus menginap di pangkalan ojek, jadi aku paksakan untuk pulang berjalan kaki. Walaupun waktu itu aku harus hujan-hujanan. Singkat cerita, setelah melewati rumah-rumah warga dan mulai masuk ke lokasi yang ada perkebunannya itu, di situ aku sempat memberhentikan langkah. Karena jalanannya cukup gelap. Entah kenapa. Di pinggirnya sebenarnya ada tiang-tiang lampu. Namun lampunya tidak menyala sama sekali. Melihat bajuku yang sudah mulai basah kuyup, di situ aku paksakan saja berjalan kaki. Posisi waktu itu jalanan sangat gelap. Karena aku juga tidak membawa lampu senter. Hanya mengandalkan penerangan dari lampu HP saja. Setelah mulai melewati jalanan sepi tersebut, kira-kira sekitar 200 meter setelah aku masuk ke area perkebunan itu, di situ aku mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Tengkuku mulai merasakan merinding. Bukan merinding karena dingin, tapi seperti ada sesuatu yang lain. Waktu itu aku fokuskan saja lampu senter yang ada di HP-ku ini ke jalan. Pandanganku juga fokus ke jalan. Dan saat aku melangkah ini, di sela-sela langkahku dan suara hujan, aku seperti mendengar hentakan langkah di belakangku. Namun ketika aku berhenti, suara hentakan langkah itu juga berhenti. Aku belum berani menoleh. Mendadak, cerita-cerita yang pernah aku dengar tentang keangkeran lokasi tersebut seperti terbayang di kepalaku. Aku cukup kesal dengan imajinasi di kepalaku. Karena saat seperti itu, kenapa bayangan menyeramkan malah muncul? Aku coba tepis gambaran menakutkan di kepalaku itu sambil mulai melangkahkan kaki kembali. Dan saat aku mulai melangkahkan kaki, suara hentakan itu kembali terdengar. Aku coba tak hiraukan, apalagi menoleh ke belakang. Aku belum berani. Aku mempercepat langkah kakiku. Parahnya lagi, suara hentakan kaki itu semakin cepat mengikuti langkahku. Seakan menyesuaikan tempo langkah kakiku. Dan di situ aku mulai mencium. Ada aroma bau minyak wangi yang biasa digunakan orang meninggal. Merasakan ada sesuatu yang janggal. Ingin rasanya kakiku waktu itu berlari. Tapi entah kenapa, pikiran dan tubuhku ini tidak sinkron. Kakiku ini malah terus saja melangkah, seakan tidak bisa berlari. 1 menit aku mencium aroma bau minyak wangi itu, dan kini berubah.
berubah menjadi bau amis yang cukup menyengat. Setelah mencium bau amis yang cukup menyengat ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki, tubuhku benar-benar merinding waktu itu. Dan jantungku benar-benar berdetak cukup kencang. Aku masih melangkah. Dan tiba-tiba dari depanku, aku seperti melihat ada sesuatu yang jatuh dari atas. Puh! Jaraknya sekitar 4 meter di depanku. Posisi lampu senterku ini kuarahkan ke bawah, bukan ke arah depan. Jadi benda yang jatuh itu tidak bisa terlihat dengan jelas. Hanya terlihat berwarna putih saja. Pelan-pelan aku mulai arahkan lampu senter itu ke arah yang jatuh tersebut. Dan ketika aku lihat dengan jelas, yang jatuh di depanku itu adalah sesosok pocong dan kainnya itu putih bercampur dengan tanah. Melihat pemandangan seperti itu, aku seperti shock. Aku hanya bisa diam. Kulihat pocong yang awalnya terlentang di tanah itu mulai bangkit. Dan dia mulai menoleh ke arahku. Disitulah terlihat dengan jelas matanya yang bolong, wajahnya yang sudah hancur. Benar-benar menyeramkan. Namun anehnya, pikiranku waktu itu ingin berlari, tapi kakiku tidak bisa dilangkahkan sama sekali. Sosok pocong itu mulai berdiri dan menghadap ke arahku. Aku hanya diam saja. Badanku mulai gemetar. Bahkan HP yang aku pegangi mulai terjatuh. Di situ, pandangan ke arah pocong itu tidak terlalu jelas. Namun aku bisa melihat sosok itu mulai mendekat. Mulutku mulai gemetar. Ingin rasanya aku berdoa waktu itu. Tapi entah kenapa, mulutku benar-benar terkunci. Sosok itu benar saja mulai mendekat ke arahku. Berjarak sekitar 1 meter di depanku. Dengan posisi layar HP mengarah ke atas, jadi bisa terlihat dengan jelas sosok menyeramkan dari pocong tersebut. Aku hanya diam. Lama-kelamaan, karena aku masih dalam keadaan sadar, namun tidak bisa menggerakkan kaki dan tubuhku, aku tutup saja mataku. Mulutku belum bisa berbicara sama sekali. Jangankan untuk berbicara, untuk berdoa pun aku tidak bisa. Dengan suasana hujan yang masih terus turun, aku masih berdiri dengan menahan hawa dingin dan takut yang luar biasa waktu itu. Entah berapa lama aku terpejam dengan situasi seperti itu. Lama-kelamaan aku coba mengintip. Sosok itu sudah tidak ada. Dengan cepat, aku langsung raih ponselku. Namun, saat aku bangkit dari jongkokku sesudah mengambil ponsel, sosok pocong itu kembali berdiri di hadapanku. Namun kini, tubuhku sudah bisa digerakkan. Aku sempat melompat ke belakang. Awalnya, aku berencana berlari itu kembali ke arah desa sebelum desa tempat tinggalku. Atau sebelum memasuki area angker ini. Namun, baru 4 langkah aku berlari, karena posisi licin sesudah hujan, aku terpleset dan terjatuh. Puh! Kurasakan dadaku sakit waktu itu.
Dan saat aku menoleh membalikan badan, aku lihat pocong itu sudah tidak ada. Bergegas waktu itu aku bangkit. Aku langsung lari ke arah desa tempat tinggalku. Waktu itu, menuju keluar dari kebun tersebut kurang lebih sekitar 500 meter lagi. Aku pacu kaki ini sekencang mungkin. Namun, baru saja aku berlari sekitar 200 meter. Dari depan, aku seperti melihat ada bayangan putih lagi. Namun aku terus saja berlari ke arah depan. Ketika sudah berjarak sekitar 7 meter, di situ tampak jelas bayangan putih itu berbentuk pocong. Dan itu sudah berdiri tepat di tengah jalan seperti menghadangku. Karena waktu itu aku berlari sangat kencang dan sekaligus memberhentikan langkahku dengan posisi jalan yang licin, kakiku terpleset. Dan lutut kiriku ini langsung menghantam batu. Benar-benar terasa sakit waktu itu lututku. Bahkan untuk bangkit pun aku sangat susah. Sambil memegangi lutut kiriku, aku coba bangun. Kulihat sosok pocong itu masih berdiri di sana. Karena sudah bercampur kesal, aku hendak lawan saja sosok pocong itu. Aku ambil batu yang ada di tanah. Aku lempar ke arah pocong itu. Pergi, pergi, ucapku sedikit kesal. Namun, batu yang aku lempar itu seakan melewati pocong tersebut. Dan yang lebih mengerikannya, setelah aku lempar batu itu, sosok pocong itu tertawa. Tawanya terdengar cukup menyeramkan. Mendengar tawanya itu, emosiku, keberanianku langsung luntur lagi. Malahan aku langsung terduduk lemas. HP pun sudah tergeletak entah kemana. Dengan situasi gelap seperti itu, dengan hujan yang masih belum reda, kulihat sosok bayangan putih itu mulai mendekat. Dia tidak melompat, tapi melayang. Dengan pasrah, aku hanya menatap ke arah sosok pocong tersebut. Dan benar saja, sosok pocong itu sudah benar-benar dekat. Dan kini dia seperti sengaja mendekatkan wajahnya ke arah wajahku. Wajah pocong itu dengan wajahku ini berjarak kurang lebih sekitar 1 jengkal. Kulihat dengan jelas wajah menakutkannya, wajah rusaknya, matanya yang bolong, dan belatung yang masih bergerak-gerak di wajahnya itu. Dan akhirnya pemandangan seperti itulah yang membuatku langsung tidak sadarkan diri. Hingga saat aku tersadar, aku sudah berada di rumah. Orang tuaku sudah berada di sampingku. Kurasakan waktu itu saat aku bangun, badanku sangat sakit. Dan suhu tubuhku juga cukup tinggi. Melihat aku membuka mata, orang tuaku langsung mengambilkan air minum supaya aku meminum air tersebut. Aku minum air tersebut. Aku menanyakan kepada ayahku, apa yang terjadi? Menurut ayahku, aku ditemukan tergeletak di pinggir jalan oleh orang yang akan berangkat ke pasar pada pukul 2 malam. Jadi aku tak sadarkan diri di pinggir jalan itu lumayan lama. Dan selama itu juga tak ada orang yang melintas di jalanan tersebut. Aku hanya diam. Setelah itu, aku kembali beristirahat.
karena kurasakan badanku benar-benar sakit waktu itu. Kulihat lututku juga masih cukup memar. Ketika sore hari aku bangun karena Mang Yana datang. Mang Yana meminta maaf kepada aku karena dia tidak bisa menjemput. Alasannya anaknya itu sakit dan tidak bisa ditinggalkan. Waktu itu HP-nya disembunyikan oleh anaknya yang paling kecil dengan posisi di silent. Jadi Mang Yana bingung mencari posisi HP-nya di mana. Dan saat ditemukan, sudah ada beberapa panggilan dariku. Ya aku memaklumi dengan alasan Mang Yana seperti itu. Dan kalau aku marah juga, mau bagaimana lagi, keadaan sudah tidak bisa dirubah. Aku sudah mengalami hal yang cukup menakutkan. Aku hanya berpesan supaya Mang Yana tidak mengulangi seperti itu lagi. Setelah itu aku kembali beristirahat. Parahnya, aku sakit sampai 4 hari setelah kejadian itu. Setelah 4 hari, aku mulai bisa beraktivitas kembali. Mulai bekerja dan pulang dijemput oleh Mang Yana. Hingga sekitar 3 bulan kemudian, tepat di hari Kamis, waktu itu aku pulang cukup telat. Aku sudah mengabari Mang Yana. Dan katanya Mang Yana sudah menunggu di pangkalan ojek seperti biasa. Aku baru selesai pekerjaan itu pada pukul setengah 8 malam. Dan sampai di tempat Mang Yana menunggu itu setengah 9 malam. Tampak suasana sudah benar-benar sepi. Tak ada orang sama sekali. Aku meminta maaf kepada Mang Yana. Dan Mang Yana pun memakluminya. Bergegas waktu itu kami langsung melajukan sepeda motor. Dan saat kami mulai memasuki area perkebunan tersebut, sekitar 300 meteran, motor Mang Yana mati. Mang, kenapa Mang motornya Mang? Gak tahu Mang Yana terlihat mengecek bensinnya. Dan kulihat bensinnya pun masih ada. Beberapa kali Mang Yana coba mengecek mesinnya. Sepertinya tak ada yang salah. Udahlah Mang, dorong dulu aja Mang. Ya udah deh. Mang Yana lalu mendorong motornya tersebut. Awalnya aku membantu dari belakang. Namun Mang Yana menyuruhku jangan mendorong. Kasihan, udah jalan aja. Mang Yana menolak dibantu olehku. Dengan alasan ini tanggung jawabnya. Aku juga sempat memaksa. Namun Mang Yana kekeh. Ya udah deh. Akhirnya aku mengalah. Aku berjalan di depan. Sambil Mang Yana mendorong motor, aku mengajaknya berbicara supaya suasana tidak terlalu seram. Dan saat sudah masuk sekitar 500 meter ke arah perkebunan tersebut, di situ aku kembali mencium ada aroma bau busuk. Saat aku mencium aroma bau busuk tersebut, ingatanku langsung menerawang ke kejadian 3 bulan yang lalu, di mana aku mengalami teror menakutkan dari sosok pocong tersebut di situ. Mang, Abang nyium gak? Ucapku kepada Mang Yana. Udah jangan diomongin, biarin aja. Ucap Mang Yana sambil mendorong motor. Belum jauh dari situ kami melangkah. Kulihat Mang Yana tertinggal agak di belakang. Tampaknya dia cukup kesusahan mendorong motor. Aku menoleh ke arah Mang Yana. Dan saat aku menoleh, di situ aku terkejut. Di jok motor ada sesosok pocong yang duduk. Posisi Mang Yana seperti sangat berat mendorong motor itu. Aku langsung berteriak ke Mang Yana. Bang, Mang, kenapa? Aku memberikan kode ke arah Mang Yana dengan menunjuk tanganku ke belakang. Namun Mang Yana sepertinya tidak ngeh. Kenapa? Sini ngomong, gak kedengeran. Mang,
Sini lari, Mang. Tinggalin motornya, Mang, ucapku. Di situ, Mang Yana mulai menoleh. Saat dia menoleh, tampak pocong tersebut sudah duduk menyamping dan wajahnya langsung menghadap ke arah Mang Yana. Refleks Mang Yana langsung membanting motornya dan berlari ke arahku. Melihat Mang Yana berlari, aku pun langsung berlari ke arah depan. Dengan Mang Yana mengikutiku dari belakang. Ayo Mang, cepat Mang, cepat. Akhirnya Mang Yana sudah menyusulku. Kami belum berhenti, terus berlari. Dan saat kami berlari ini, dari depan sekitar 7 meteran, kami melihat seperti ada sesuatu yang jatuh. Puh! Aku dan Mang Yana dengan refleks langsung berhenti. Dan seperti kejadian yang pernah aku alami, yang di depan yang jatuh itu adalah sesosok pocong. Aku menoleh ke arah Mang Yana dan Mang Yana pun menoleh ke arahku. Mang Yana memberikan kode supaya kami berlari melewati pocong tersebut. Dengan refleks aku mengiyakan karena tak ada pilihan lain. Berlari ke belakang pun cukup jauh. Akhirnya kami berlari. Mang Yana ke arah kiri, aku ke arah kanan dengan posisi pocong itu memanjang di tengah. Dan saat aku hendak melewati pocong itu, bodohnya aku malah menoleh ke arah pocong tersebut. Dan pocong itu memperlihatkan wajahnya ke arahku. Mendadak setelah melihat wajah pocong yang menyeramkan seperti itu, kakiku seperti kehilangan tenaga. Untungnya Mang Yana yang melihat kondisiku seperti itu dengan refleks langsung meraih tanganku dan menariknya. Setelah ditarik oleh Mang Yana, kakiku seperti pulih kembali. Aku dan Mang Yana langsung berlari. Hingga akhirnya kami berhasil melewati kebun tersebut. Setelah sampai di rumah warga, kami berhenti untuk menarik napas. Mang, itu motor gimana? Udah aja nanti besok, ucap Mang Yana. Setelah itu, kami mulai melanjutkan langkah kami menuju ke rumah masing-masing. Singkat cerita, kami sudah sampai di rumah. Bergegas waktu itu, aku langsung membersihkan diri di kamar. Dan saat aku mulai tidur, entah kenapa, bayangan pocong itu kembali terlintas. Padahal aku tidak memikirkannya sama sekali. Aku coba guling ke kanan dan kiri. Mataku tidak mau terpejam. Akhirnya aku peluk guling supaya aku bisa terlelap. Namun lama-kelamaan, guling yang aku peluk itu seperti keras dan seperti bertulang. Ditambah lagi, seperti mulai tercium ada aroma bau amis. Dengan refleks, aku membuka mata. Posisi lampu kamar waktu itu menyala, tidak aku matikan. Dan tampak dengan jelas, sosok pocong itu sudah posisi aku peluk dengan wajahnya berhadap-hadapan. Aku langsung loncat dari ranjang, bahkan aku sempat menghantam lemari. Namun aku tidak peduli. Dengan bergegas aku langsung berlari keluar. Di luar, posisi bapakku sedang nonton TV. Kamu kenapa? Itu Pak, itu apa? Bapakku seperti ngeh, dia langsung berlari ke arah kamar. Gak ada apa-apa. Aku mengikuti bapak dari belakang. Kulihat di kamarku, tak ada apa-apa. Ada pocong Pak tadi Pak. Udah, tidur di sini aja. Kalau takut di kamar, jangan lupa baca doa. Kalau mau tidur, aku hanya mengangguk waktu itu. Setelah itu, aku tidur di sofa di ruang tengah. Karena aku takut untuk masuk ke kamar.
Pagi harinya setelah azan subuh, aku bangun dan langsung ke rumah Mang Yana. Aku tidak enak kalau Mang Yana harus mengambil motor sendirian. Rencananya aku menemani Mang Yana, dan ternyata Mang Yana pun sudah siap. Saat berjalan menuju lokasi motor, aku bercerita ke Mang Yana perihal kejadian yang aku alami tadi malam. Saat mendengar ceritaku, Mang Yana pun menceritakan saat Mang Yana sedang membersihkan diri di kamar mandi, dia seperti mendengar pintu kamar mandinya itu diketuk. Awalnya dia pikir itu istrinya. Dan saat dibuka, sosok pocong itu berdiri di depan pintu kamar mandi. Mang Yana yang waktu itu memegang gayung, antara takut dan nekat, dia pukulkan gayung itu ke arah pocong dengan posisi mata terpejam. Namun ketika gayung itu diarahkan ke kepala pocong, sepertinya tidak menyentuh sesuatu. Dengan cepat Mang Yana membuka mata dan pocong itu sudah pergi. Bergegas waktu itu Mang Yana langsung mengambil anduk dan pergi ke kamar. Aku geleng-geleng mendengar cerita Mang Yana. Jadi tadi malam Mang Yana dan aku mengalami hal yang sama, diteror oleh pocong. Dan saat sampai di lokasi tersebut, kulihat motor Mang Yana masih tergeletak di pinggir jalan. Bergegas waktu itu, Mang Yana berlari ke arah motor. Dia langsung berdirikan motornya. Dan saat dia coba menyalakan motor tersebut, motor itu langsung menyala. Aku dan Mang Yana hanya menggelengkan kepala. Jadi semalam kita sengaja diganggu oleh pocong penunggu lokasi ini. Setelah itu, kami langsung pulang. Aku langsung bergegas untuk berangkat kerja. Dan Mang Yana pun mengantarkan aku ke jalan raya alternatif. Dan pada tahun 2009, lokasi tersebut, pohon-pohonnya mulai ditebangi. Jadi, di lokasi itu tidak terlihat menyeramkan. Dan warga yang lalu lalang pun mulai tidak pernah mengalami teror lagi. Dan pada tahun 2010, mulailah di lahan-lahan tersebut dibangun rumah. Jadi jalanan tersebut kini sudah ramai. Jalanan kosong yang dulu terkenal angker, kini sudah tidak ada. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.